Dan sebenarnya faktor apa yang menyebabkan seseorang ini memiliki kelainan seksual seperti fetish ini? Kita langsung tanyakan ke psikolog Mbak Cassandra Putranto. Selamat siang Mbak Cassandra. Selamat siang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cassandra, jika kita melihat kasus pelecehan seksual yang dialami inisial G ini, apakah ini kerap ditemukan Mbak di lapangan seperti itu? Sampai saat ini kelihatannya kasus-kasus yang model seperti ini masih tersembunyi atau tidak ditampilkan. Gitu. Jadi belum banyak kasus-kasus yang serupa dengan ini beredar di publik atau mungkin sampai ke ranah hukum. Saya kira ini termasuk salah satu kasus yang pertama terjadi di Indonesia. Baik, pertama dan cukup unik. Jika kita melihat ini korbannya dibungkus dengan kain jarik, dilakban seperti itu, ini tergolong kelainan yang seperti apa, Mbak? Ya inilah masalahnya ya, bahwa beredar banyak komentar, lalu kemudian opini, pendapat, bahkan analisa ahli dan lain sebagainya. Tetapi saya sendiri kalau ditanya tentu akan sulit untuk memberikan jawaban secara tepat karena belum pernah ada data-data atau informasi yang bisa saya telaah atau saya olah dari tangan pertama, atau artinya betul-betul dokumen-dokumen yang bisa saya periksa secara jelas ya. Semua yang beredar adalah dari internet ya, tentu saja itu sudah ada bumbu-bumbu dan tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai bahan analisa. Tapi apabila saya melakukan silang dari beberapa banyak tulisan, ternyata ada beberapa hal yang tidak konsisten di sini gitu, sehingga apa itu, saya tidak konsisten artinya kalau di sini katanya ngirim foto saja, kalau di sana ada yang dipegang-pegang, kalau di tapi kita lalu kemudian beredar bahwa ini namanya fetish dan lain sebagainya. Saya cenderung tidak setuju ini masuk ke dalam fetish karena selain pemberian diagnosa ini juga tidak berdasarkan pemeriksaan yang sah dan lengkap, tetapi baru berdasarkan asumsi gitu. Jadi ini mungkin lebih kepada banyaknya viralisasi lah dari komentar-komentar atau dugaan-dugaan yang belum tentu bisa kita yakini kebenarannya. Nah, yang harus kita lakukan adalah memang melakukan pemeriksaan langsung terhadap yang bersangkutan. Bahwa yang bersangkutan memang sekarang belum diketahui keberadaannya, tetapi bisa dianalisa dari mungkin laporan-laporan korban. Nah, kalau dari sebagian yang mungkin ada itu saja masih diragukan kebenarannya benar atau tidak, betul atau tidak yang bersangkutan korban, atau mungkin hanya komentar dari mulut ke mulut gitu ya. Ada yang memang hanya kirim foto, ada yang dipegang-pegang, ada yang hanya pakai lakban tidak pakai jarit gitu. Jadi ini merupakan sebuah inkonsistensi, dan oleh karena adanya inkonsistensi ini tentu saja kita tidak bisa begitu saja menyimpulkan bahwa ini fetish. Saya malah punya dugaan yang lain, tetapi tentu saja saya harus memeriksa yang bersangkutan atau bahkan dokumen-dokumen yang asli. Baik, tapi kalau dilihat dari pernyataan dari laporan korban tersebut, apakah ini ada pengaruh fantasi mungkin dari film atau semacam itu, Mbak? Bisa jadi, kalau semua gangguan penyimpangan seksual tersebut itu biasanya ada kaitannya dengan film. Justru apakah karena film yang menyebabkan, apakah karena dorongannya lalu kemudian memperoleh perluasan dan penambahan atau magnifikasi dari dorongan tersebut, itu biasanya adalah justru fenomena yang muncul. Ya, tetapi kembali lagi adalah bahwa ada sebuah kondisi yang tentu saja harus kita buktikan dulu kebenarannya sebelum kita bisa panjang-panjang atau memberikan label terhadap masalah ini gitu. Baik. Dan jika kita lihat juga pernyataan korban tersebut, apakah ini sudah bisa digolongkan sebagai kategori pelecehan seksual, Mbak? Oh, kalau pelecehan seksual jelas, ya. Pelecehan seksualnya sudah jelas. Lalu kemudian, ya artinya kita memang bisa membedakan antara pelecehan seksual, kekerasan seksual, serangan seksual. Tetapi kalau di Indonesia ini istilah ini sebenarnya dimasukkan di dalam satu istilah, yaitu pencabulan. Gitu ya. Jadi dan itu diatur juga di dalam undang-undang, termasuk juga kata-katanya ada di dalam undang-undang. Jadi kata-kata pelecehan seksual itu tidak ada di dalam undang-undang. Yang ada itu adalah pencabulan. Nah, ini sudah termasuk dalam pencabulan, bahwa pencabulannya adalah berbentuk sentuhan yang tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Artinya yang bersangkutan itu berada di dalam kondisi tidak bebas, bukan keinginannya, atau mungkin tidak bisa menolak, atau berada di bawah pengaruh tekanan, ada intimidasi atau barangkali pressure yang lain.
Yang jelas kalau misalnya juga dikatakan fetis itu tidak terlalu tepat. Karena fetis itu kan untuk yang memang memiliki kepuasan seksual dari objek yang tidak hidup atau bagian tubuh yang tidak wajar gitu ya. Nah, sementara di beberapa korban ini ternyata ada yang justru bukan hanya sekedar jaritnya, tetapi justru orangnya yang ada di dalamnya gitu. Oke, sembari mungkin pihak kepolisian akan mencari siapa pelaku ini, pendekatan yang tepat untuk para korban agar mereka tidak memiliki trauma ini seperti apa, Mbak? Yang jelas saya berharap para korban bisa diberikan terapi-terapi yang bisa membantu mereka untuk bisa memulihkan trauma. Tapi yang jelas juga harus ada assessment terlebih dahulu terhadap para korban ini, karena setiap korban ini tentu beda-beda. Mungkin ada yang kirim foto saja, atau yang mungkin sampai disentuh-sentuh, atau mungkin ada yang lain gitu. Jadi saya berharap bahwa tentu saja para korban ini bisa datang ke manapun yang bisa kita sediakan untuk penanganan dan pemulihan. Di dalam proses pemulihan tersebut nanti ada tentu saja harus dipastikan kerahasiaannya, lalu kemudian ada asesmennya untuk mengetahui seberapa jauh trauma yang ditimbulkan oleh kejadian ini bagi yang bersangkutan, dijaga kerahasiaannya, lalu kemudian diarahkan kepada intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Yang paling penting juga harus ada evaluasi terhadap intervensi tersebut, karena tentu saja intervensi ini tidak bisa berlarut terus-menerus tanpa adanya evaluasi supaya bisa ada perbaikan terhadap intervensi tersebut. Baik, terima kasih Mbak Cassandra. Jadi langkah pertama harus menemukan sosok inisial G dan memberikan perlindungan kepada korban. Terima kasih atas informasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews ya.